Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Sekilas IT. Semoga suara saya aman teman-teman ya, sampai si videonya selesai. Soalnya ini masih kurang sehat, tapi saya tuh harus tetap buat video ya. Kasih semangat dulu dong. Oke, kita mulai aja ya. Ini nih, kalau kalian mau rakit PC gaming high-end ya, bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Misalkan rakit PC-nya untuk gaming ultra core, untuk editing yang the best render, atau untuk daily use ya, yang seperti gitu-gitu. Nah, kebetulan sekarang tuh prosesor Ryzen udah ada yang baru ya, seperti Ryzen 5 9700F, 9800X3D, apalagi kalau yang buat gaming ya, yang X3D ini yang paling flagship apa ya? 9950X3D. Sekarang tuh nggak usah pakai motherboard yang mahal-mahal juga gitu ya, walaupun prosesornya flagship. Udah ada yang baru ini dari si ASRock ya, pakai series middle aja ini udah cukup ya. Emang iya. Nah, makanya kita akan lihat nih, ini dia ya, ASRock B850 Challenger Wi-Fi 7. Jadi ini tuh kelasnya tuh di atas Pro RS ya, untuk di ASRock ya, dan dikhususkan untuk para gamer-gamer. Nah, mantap banget ya. Si motherboard ini ada dua varian, yang putih sama yang hitam. ASRock katanya udah memberikan pilihan dua warna ini karena hasil survei ke konsumernya. Jadi kadang mereka tuh agak susah nyari motherboard ya dengan warna yang sesuai. Kadang yang hitam ada putihnya, ada silvernya. Kalau ini benar-benar putih semua ya. Walaupun si motherboard ini di kelas menengah, tapi udah sangat cukup sekali. Pokoknya jeroannya ini udah lengkap ya, untuk bisa menghandle Ryzen kelas flagship. Waduh, mantap ya. Sebelum jauh ngebahas dalamannya, kita intip dulu ya di dalam paket pembeliannya ketika beli si motherboard ini. Kebetulan yang saya pegang ini adalah yang putihnya. Jadi semua aksesorisnya ini tuh putih semua ya. Pertama ada dua antena, ini warnanya putih. Terus kabel SATA-nya juga putih. Ada stiker ASRock ya. Stiker-stikernya lumayan nih ya, bisa ditempel di PC. Serta kitab-kitab manual plus garansinya. Oke, ini dia penampakan dari si motherboardnya. Motherboard ini udah punya 8 layer, jadi tebal. Terus untuk VRM-nya ada 12+2+1 power phase dengan teknologi DRMOS. Jadi nggak usah takut kepanasan ketika kita tancap prosesor flagship, karena dilengkapi dengan heatsink besar. Ya, ini sangat membantu sekali untuk melepas panas ketika si VRM ini bekerja dengan maksimum lah ya. Terus di sini juga udah tersedia 8+8 pin untuk power konektornya. Terus kita lihat ke bawah nih ya, untuk slot GPU-nya yang utama sudah support PCIe 5.0x16, terus dibalut dengan metal. Tentunya ini lebih kokoh ya. Kalian mau tancap GPU besar 3 fan ya nggak masalah, tancepin aja di sini. Terus naik lagi sedikit, di sini ada Blazing M.2 untuk NVMe Gen 5x4 dengan teknologi toolless. Jadi ya gampang lepas pasangnya untuk si heatsinknya ya. Nanti juga saya akan uji apakah beneran bisa maksimum untuk slot yang ada di sini ya, ketika kita pasangkan NVMe Gen 5. Terus di bawahnya, nah ini ada 1 kali M.2 Gen 4x4, tapi untuk heatsinknya dibukanya harus pakai obeng teman-teman. Kenapa nggak sekalian yang tools kayak gini ya? Jadi kan biar lebih simpel. Oke, lanjut untuk konektivitas. Nah ini tuh udah support Wi-Fi 7 ya, kita menggunakan Windows 11 ya. Walaupun belum bisa dimaksimalkan speednya di Indonesia ya, setidaknya motherboard ini udah bisa menyambut teknologi masa depan lah kalau misalkan udah ada Wi-Fi 7 di Indonesia. Dan yang paling penting ya, untuk kestabilan aja ya saat kita main game. Karena kalau misalkan kita main game harus punya internet yang stabil supaya nggak DC, nggak keluar si gamenya. Kalau misalkan DC-DC-an terus, nggak punya internet yang stabil, ya nggak enak juga nanti mainnya ya. Sering abadon kalau main Dota 2 gitu ya. Nah, sebagai pelengkap, si motherboard ini juga udah ada Nahimic Audio. Ini udah tersemat di motherboardnya ya. Kelebihannya nih ya, kalau misalkan kita pakai headphone atau headset atau speaker eksternal, teknologi ini tuh akan memberikan pengalaman suara yang benar-benar imersif dan jauh lebih detail. Makanya udah ada Nahimic Audionya ya, untuk bisa melengkapi pengalaman main game kita nantinya. Terus kita lihat di bagian I/O back panelnya. Nah ini ada 2 port USB warnanya kuning. Nah ini tuh sebagai USB Lightning, mouse dan keyboard. Nah nanti coloknya di sini untuk bisa memberikan latensi yang lebih kecil gitu ya, sehingga bisa lebih responsif saat bergerak ataupun saat nembak. Terus pastinya udah ada USB Type-C Gen 2 juga. Ini lumayan ya, 10 GB/s
second. Terus di bawah ini ada tombol flashback BIOS, warnanya juga putih. Mantap banget ya, pokoknya semuanya putih. Oh iya, perintilan kecilnya nih ya, ini kecil tapi bermanfaat teman-teman. Di atas ini tuh ada status checker LED. Jika ada kendala ya CPU, RAM, PGA, booting, warna LED-nya tuh berbeda-beda. Jadi gampang kalau misalkan ada masalah ya tinggal lihat warnanya apa gitu ya. Ya itu sih kecil tapi bermanfaat. Terus untuk pin untuk fan ya posisinya banyak, ada 3, samping, tengah, dan bawah masing-masing ada 1. Jadi simpel lah ya, atas bawah udah ada pin untuk si fan, memudahkan ketika instalasi perkabelan. Oh, terus pin RGB juga di sini udah ada 3, terus RGB juga ada 1. Jadi pokoknya lengkap ya kayaknya ya, motherboard kelas mid tapi udah lengkap. Nah, kira-kira itu aja sih kayaknya udah lengkap ya, udah bisa memenuhi semua kebutuhan kita, misalkan main game, rendering atau apapun lah ya. Apalagi ada USB yang kuning tadi ya untuk mouse supaya bisa lebih pergerakan cepat. Jadi untuk fitur-fitur di zaman sekarang motherboard ini udah support. Ya intinya seperti itu. Kalian juga bisa lihat ya di sini heatsinknya tuh gede-gede banget ya. Ini pastinya bisa menghandle panas. Kalau VRM-nya kerja maksimal, ya heatsink ini bermanfaat untuk menarik panas. Terus di sampingnya ya, kalian bisa lihat ada 4 slot DIMM RAM ya. Untuk memori RAM-nya bisa overclock sampai 8000 MHz. Kalau kalian bisa overclock sendiri ya silahkan coba ya. Terus lanjut lagi, oh ya tampilan BIOS-nya kalian bisa lihat di sini ya. Ini masih seperti biasa, easy use lah ya, gampang. Apalagi kalau kita sering pakai motherboard ASRock ya pastinya udah familiar lah ya. Jadi nggak pusing fitur-fiturnya ada di mananya, gampang. Sekarang kita akan masuk sedikit ke pengujian aja ya, seberapa hebat si heatsink PRM ini bisa mendinginkan si motherboardnya. Ya udah, kita akan langsung saja masuk ke pengujiannya. Let's go. Oke, pertama kita tes Cinebench R20 ya. Ini saya menggunakan prosesornya Ryzen 7 7700X. Ini lumayan cukup panas ya, TDP-nya 105 bahkan bisa lebih. Saya settingnya di TJ Max 85 derajat Celcius ya, di BIOS ada settingannya. Terus menggunakan AIE water cooler 240 mm. Kita bisa lihat langsung di HW Info power package-nya ini udah lebih dari TDP ya, menyentuh 124 watt. Terus suhu motherboard di sini masih santai aja kelihatannya ya, 43 derajat Celcius, masih anteng-anteng aja. Saya tes lagi selanjutnya ke Cinebench R23. Ini lebih berat ya, stress test 10 menit. Power package di sini CPU-nya lebih tinggi ya dari sebelumnya. Ya sekarang ini bisa menyentuh 129 watt. Tapi nih lihat suhu motherboard ya, si VRM-nya ini aduh kayaknya geli-geli aja ya. Masih dingin-dingin aja ya, rata-rata 42 derajat Celcius. Bener berarti ya, heatsink dari motherboard ini lumayan cukup bagus ya untuk ngebantu meredam panas ketika si motherboard ini dimaksimalkan. Intinya seperti itu. Terus ada arus voltase juga di sini kelihatan ya, cukup stabil 3,3 volt, 5,08 volt, 12,1 volt. Pokoknya sip lah ya. Jadi kalau kalian mau melakukan overclock atau ditancapkan prosesor kelas flagship, motherboard ini udah bisa sekali. Ya makanya seperti di awal saya bilang, kalau misalkan kita mau rakit PC menggunakan prosesor yang flagship, pakai motherboard middle kayak gini udah cukup. Sekalian saya tes speed Gen 5-nya ya. Nih si Blazing M.2 tuh. Lumayan cukup puas dengan hasilnya. Ini bisa menyentuh 14 ribuan sembari si NVMe ini dijadikan sebagai sistem Windows. Wah, mantap ya. Heatsink pendingin NVMe Blazing-nya ini cukup baik, mampu menjaga suhu NVMe si Kingston Renegade ini rata-rata hanya di 42 derajat Celciusan aja. Oh, keren nih. Nah, seperti itu teman-teman. Barusan ini adalah ASRock B850 Challenger Wi-Fi 7. Gimana menurut kalian ya? Biasanya seri Challenger atau penamaan Challenger ini tuh adanya di Radeon GPU ya. Ada seri Challenger, harganya kan murah, terus desainnya cukup unik ya si Challenger ini. Tapi sekarang udah ada motherboardnya. Oke, kalau misalkan kita melihat dari harganya, si motherboard ini tuh memang lebih mahal 100.000 teman-teman dari ASRock B850 Pro RS ya. Dia tuh kan masih Wi-Fi 6E, terus belum ada USB Lightning yang warna kuning tadi. Terus headsinknya juga belum toolless ya untuk si heatsink NVMe-nya. Terus saya juga coba ya ini menggunakan di port USB kuning ini. Ketika kita menggunakan mouse ya atau keyboard yang udah ada fitur Lightning-nya seperti yang saya pakai ini, ada Logitech G304 atau G903 ya. Ini kayaknya kerasa ya delay
delaynya tuh sangat minim sekali ya. Jadi responnya tuh cepet kalau misalkan dipakai nembak. Apalagi kalau misalkan kalian sering main game FPS, kayaknya ini bakalan lebih kerasa ya. Jadi dua fitur dari motherboardnya udah support lightning, jadi bisa mengurangi delay lah ketika nembak tuh bisa responsifnya lebih cepat. Ditambah lagi dari hardware-nya, CMOS-nya yang udah support lightning, jadi kecepatannya bisa lebih cepat lah nembaknya. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi si motherboard B850 Challenger Wi-Fi 7 ini tuh memang dikhususkan untuk para gamer casual. Gimana menurut kalian? Coba komentar aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.